Halo, selamat sore teman-teman Beli Made dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya di sini dan kali ini saya ingin membahas saham Pegas. Ya, saya akan membahas rekomendasi saham Pegas. Sekali lagi di disclaimer on ya. Silahkan sesuaikan dengan tujuan teman-teman, profil risiko teman-teman masing-masing dan juga bagaimana trading plan masing-masing ya. Berapakah risiko yang akan teman-teman mampu tanggung. Oke, jadi kalau kita melihat Pegas ini ya, secara umum kita kan harus masuk dulu ya ke fundamentalnya ya, seperti apa fundamentalnya. Kalau misalkan kita cek di sini, secara profitabilitas tentunya ada penurunan ya teman-teman ya, penurunan dari Pegas ini. Meskipun terlihat tipis, tetapi saya melihat ada sesuatu yang mungkin kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Nanti kita akan tarik benang merahnya. Ya, pertama di sini ada OPM ya, atau operating profit marginnya ya, operating profit margin yang saat ini sedang turun. Kemudian juga gross profit margin juga turun. Kemudian secara kuartal juga return on equity itu tuh, return on equity bertambah ya. It's okay return on equity-nya bertambah. Tetapi yang kita lihat di sini adalah secara growth-nya ya. Ya, dari pertumbuhan pendapatan itu di 2023 Pegas berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 11,57%. Oke, ada peningkatan. Tetapi laba bersihnya justru berkurang 27,42%. Yang berarti di sini ada biaya yang sangat besar dan biaya lain-lain ya, banyak sekali ada di sana. Kalau teman-teman cek secara laporan keuangan secara detail itu pasti ada di sana. Tetapi kalau kita melihat secara rasio, secara apa yang sudah dirangkum di sini, memang terjadi penurunan jelas. Secara net income turun. Nah, silakan teman-teman sebagai investor berpikir seperti apa. Kalau ada perusahaan yang teman-teman invest ternyata laba bersih menurun, ya, ada kemungkinan nggak nanti dia akan membayarkan dividen di tahun 2024 kalau misalkan laba bersihnya di Q1 sudah turun. Nah, kalau ngomong-ngomong berbicara tentang laba ya, laba bersih, memang Pegas saat ini laba bersihnya sedang tahun 2022 naik signifikan sehingga bisa membagikan dividen sebesar 70%. Oke, secara growth dia memang ada sedikit yang kurang mendukung. Nah, sekarang kita akan lihat dari berita teman-teman ya. Nah, dari berita di sini tentunya ada PGN atau Pegas yang tebar dividen setara dengan 3,42 triliun. Nah, 3,42 triliun itu setara dengan 70% ya dividen payout rasionya. Oke, Pegas membagikan dividen sebesar 228 juta US dollar. Kebijakan ini merupakan hasil rapat RUPST ya. Nah, kemudian dengan konversi asumsi kurs ya pada saat ini 14.985. Nah, jumlah dividen yang akan dibagikan itu syarat dengan 3,42 triliun. Nah, ini jumlah ini ternyata lebih tinggi ya jika dibandingkan dengan nilai dividen Pegas tahun lalu yang sebesar 124,42 per lembar saham. Oke, dengan kita melihat berita tadi, dia telah membagikan dividen sebesar 70% dari tahun buku 2022. Sementara data dari net income di Q1 itu turun dan kemungkinan nanti laporan keuangan tahunan 2023 kemungkinan lebih jelek dibandingkan 2022. Nah, jadi apakah masih bisa memberikan dividen jumbo lagi? Ya, ini kan yang menjadi pertanyaan bagi kita dan menjadi PR bagi kita. Apakah kita bisa menentukan nanti apakah kita bisa melihat berapa sih nanti dividen yang akan dibayarkan di tahun 2024? Apa jangan-jangan di 3 kuartal yang tersisa ini justru dia malah mencatatkan kerugian sehingga di tahun 2024 investor tidak dapat apa-apa. Nah, tetapi di sini juga ada berita bahwa Direktur SDM ya, itu dia mengatakan bahwa tidak boleh merencanakan rugi teman-teman. Ya, tidak boleh merencanakan rugi. Ini memang jelas banget ya. Karena siapa sih yang ingin merencanakan rugi? Setiap orang yang menjalankan perusahaan, apalagi kita sebagai investor, itu sangat ingin perusahaannya menghasilkan laba. Sangat ingin labanya terus meningkat setiap tahun. Ya, jadi memang tidak boleh merencanakan rugi. Jadi proyeksi dari mereka, manajemen dari Pegas itu menargetkan laba lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Ya, laba bersih tahun 2021 kan 300 juta. Lalu tahun 2022 itu 326 juta, ini dalam US dollar ya. Kemudian di tahun 2023 menargetkan di atas 326 juta US dollar, itu kata mereka. Nah, sementara berapakah angka pastinya ya nanti kan tergantung dari kinerja mereka ya. Tapi kita hanya memiliki pandangan bahwa
mereka sudah menargetkan laba yang lebih tinggi daripada tahun lalu. Ya, tetapi ini terlihatnya lebih ke tidak terlalu optimis ya. Jadi memang dia sepertinya realistis gitu loh. Karena menghadapi tahun 2023 yang kemungkinan mereka ya kita juga tidak tahu seperti apa hasil akhirnya, tetapi kalau melihat secara kata-kata yang mereka keluarkan sepertinya lebih ada sedikit rasa pesimis gitu loh ya, karena dia tidak bisa menargetkan. Kalau teman-teman bekerja di perusahaan kan langsung berikan angka gitu ya, kamu target sekian ya, terserah tercapai atau tidak, tapi ini yang penting saya di atas laba tahun ini gitu. Berarti kan ada rasa pesimis apabila nanti tidak tercapai gitu loh, karena mungkin laba di tahun 2022 ini sudah sangat tinggi gitu loh. Jadi mereka ada ketakutan tidak tercapai di tahun 2023, sehingga mereka mengatakan bahwa yang penting bisa di atas lebih tinggi deh. Ya kita nggak tahu berapa, karena toh 2022 juga sudah naik tinggi dan kita sudah bagikan kepada investor, kan bisa dikatakan seperti itu ya. Ya jadi silakan teman-teman. Oke, itu dari berita. Jadi kalau misalkan dari berita dan fundamental bisa disimpulkan bahwa ada rasa optimis yang tidak terlalu over dan ada sedikit rasa pesimis. Jadi kemungkinan harga sahamnya juga kalau ada kenaikan itu sangat tipis gitu loh. Jadi mungkin lebih ke sideways yang cenderung turun ya. Itu pun kalau misalkan naik dia tipis. Nah, sekarang kita akan padukan dengan teknikal tentunya ya. Nah, di sini kita sudah masuk di chart ya teman-teman ya. Ini dari bulan Januari. Dari Januari tentunya ini saham sudah turun sebesar Januari turunnya sekitar 28% teman-teman ya, sekitar 28%. Nah, sementara dari tahun 2022 itu harga sahamnya sudah naik sekitar ini sekitar ya katakanlah 50% gitu loh. 50% itu adalah range dari 1.300 sampai 1.920 adalah harga yang diberikan oleh pasar kepada Pegas akibat kenaikan kinerjanya gitu ya. Nah, sementara tadi minus 20%-an 28% itulah harga yang diberikan oleh pasar karena kinerjanya di tahun 2023. Nah, berarti ada kemungkinan nggak harga laporan keuangan nanti di akhir tahun itu lebih tidak sebagus 2022? Ya, berarti kan ada kemungkinan di sana. Nah, di sini karena ini turun ya, kelihatannya akan turun, tetapi di sini ada tahanan yang mungkin harus diuji dulu oleh si Pegas, itu di harga 1.300-an ya, 1.300-an. Jadi apakah dia akan ke 1.300 bisa dijebol? Ya mungkin saja. Nanti kan kita akan lihat ya. Kita akan pantau terus secara laporan Q on Q-nya. Apakah ternyata Q2 lebih buruk, Q3 lebih buruk? Ya, kalau misalkan ternyata Q2 dan Q3 lebih buruk, tentunya akan jebol ke bawah lagi gitu loh. Oke, di sini untuk harga tentunya sangat jelas ya bahwa ada angka di 13.50, 13.40 yang harus memang diuji. Jadi kalau teman-teman mau trading ya, mungkin masih bisa sampai di bulan Juli ya. Selama seminggu ke depan sampai di bulan Juli itu memang masih bisa untuk trading. Jadi tradingnya aman lah, santai, karena di sini memang sudah terlihat jelas harga sahamnya turun. Tetapi kalau misalkan nanti sampai laporan Q2 itu tutup tutup buku Q2 itu ternyata tidak jebol di 13.40, itu teman-teman masih bisa trading santai ya. Setidaknya sampai bulan Juli itu akan menuju ke 13.40, 13.50 sampai ke 15.40 teman-teman ya. Catat ya sekali lagi, 13.40, 13.80 dan sampai ke 15.40 itu adalah range dia santai ya. Jadi di sekitaran ini ya teman-teman ya. Di 15.80 di sini itu adalah tahanan harga yang kuat. Kemudian juga di sini ya area untuk tradingnya, area untuk pergerakan harganya di 13.40 tadi sampai di 15.80. Dan ternyata kalau memang bisa tembus, jadi dia akan area permainannya akan di sini ya, akan di 16.50 sampai 18.80. Tetapi ada kemungkinan mereka ke sana ke 16.40 sampai ke 18.40.
Ya ini tentunya tergantung dari kinerja nanti ya, Q2 dan Q3 kita akan lihat. Karena apabila Q2 dan Q3 itu sudah dirilis, tentunya akan semakin menambah yakin pemegang sahamnya gitu loh ya. Jadi benar-benar akan bisa kita ukur untuk laporan keuangan akhir tahunnya untuk Q4-nya. Dan jika kita melihat ya secara pernyataan dari manajemen tadi dan juga melihat dari laporan keuangan Q1 yang sudah rilis, itu terlihat memang sangat kurang optimis gitu ya. Ada sedikit pesimis, tidak terlalu over optimis. Nah, jadi memang ada kemungkinan harganya memang bermain dulu di tadi 1340 sampai 1540 ya. Nanti kalau misalkan Q2 dan Q3 ternyata lebih bagus, baru dia permainannya ke 1650 sampai ke 1840. Oke. Jadi di sana ya teman-teman, semoga mendapatkan insight ya atau pembelajaran dari video kali ini. Seperti biasa, setiap jam 6 sore akan dirilis satu video rekomendasi untuk trading harian teman-teman. Sekali lagi, sesuaikan dengan trading plan, tujuan dan juga profil risiko masing-masing. Oke, stay tune terus di YouTube Beli Mandi Andika. Selamat sore. See you on the next video.